So, kita akan belajar tentang aritmia. Oke. So, yang nomor 1, oke, sinus bradikardi. Sekali lagi, intinya kriteria irama sinus adalah apa sih? Ada satu gelombang P. Enggak tak upload. Kamu nggak usah takut. Satu gelombang P diikuti QRS. Satu QRS. Nah, gelombang P-nya itu harus P yang positif di lead 2. Negatif di apa? Ini P yang positif di lead 2 diikuti oleh satu QRS. Ini gelombang T. P QRS T. P QRS T. Ini nama sinus. Tapi dia betul bradikardi. Kenapa? Karena lambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 300 dibagi 8. Berarti kan kurang dari 60 kali per menit. 300 bagi 5 aja 60. Ya. 300 bagi 8 kurang lebih sekitar 40-an kali per menit. Sinus bradikardi. Ya, nomor 1 sinus bradikardi. Terus nomor 2. Nomor 2 kita lihat irama sinusnya jelas beda banget sama yang atas. Ya. Jelas ini bukan irama sinus. Jadi ini bukan sinus. Nah, kalau bukan sinus apa? Nah, Cinta kan udah tahu kalau bukan sinus ada 7 toh. 1 dari 7 ya kan? Berarti apa? Nah, jelas ini ada suatu undulasi atau gelombang yang sangat-sangat tidak teratur. Nah, ini harus hafal. Ini adalah gelombang namanya ventricle fibrilasi. Ya, bentuknya kayak gini nih, tidak boleh lupa. Ya, fibrilasi di mana gelombang QRS-nya itu sorak karu-karuan. Ada gede, ciri-ciri, terus gede, ciri-ciri, gede. Ada karuan. Ini adalah ventricle fibrilasi. Oke. Nah, terus nomor 3. Ya, nomor 3 ini sinus enggak? Itu pertanyaan. Nomor 3 ini. Bentar. Cina belum nulis yang benar. Ini nomor 3 ini. Ini salah. Ini betul. Ini betul. Yang depan ini apa? Yang depan ini adalah jelas bukan irama sinus toh? Ya, karena P-nya enggak jelas. Enggak ada P-nya. Harusnya kan irama sinus kan P kayak gini. Nah, ini enggak ada P-nya. Nah, terus apa gitu kalau enggak irama sinus? Nah, Cinta kan ingat kalau P itu tidak ada karena si sinus itu misalnya sakit atau ada masalah, maka dia akan digantikan oleh fungsi pemicu listrik di bawahnya. Yaitu siapa? Ya, paling dekat yaitu junctional. AV node junctional. Dan biasanya junctional itu ciri khasnya adalah agak bradikardi di bawah 60. Nah, kita lihat nih di ro 4 mau 6 pas kan 50 kali per menit. Jadi kemungkinan ini adalah junctional rhythm ini. Jadi ini pertamanya adalah junctional rhythm. Nah, ya. Yang awal ini memang P-nya enggak kelihatan, enggak ada di depan. Ini ciri khas untuk junctional. Ya. Tapi bisa juga sih, misalnya atrial gitu juga bisa. P-nya kadang-kadang juga bisa enggak begitu kelihatan. Terus ini juga. Kalau ini kemungkinan sih ini karena PR intervalnya itu normal, kemungkinan atrial. Ya, jadi ini bisa atrial, bisa junctional. Cuma secara umum kalau P-nya terbalik atau nggak ada P itu dan lambat itu seringnya kita sebut sebagai suatu junctional rhythm. Itu gampangannya gitu. Nah, yang depan adalah junctional rhythm. Nah, karena kalau atrial rhythm biasanya sih bisa agak cepat ya, nggak selambat itu. Nah, kemudian yang ini adalah apa ini? P-nya nggak jelas, nggak ada P, cuma ada undulasi ke atas saja, namanya gelombang T tok itu ke atas. Ininya cepat, Nah, apakah ini? Ini adalah namanya supraventricular tachycardia. Betul. Nah, kemarin ada jawaban AF ya. Jelas bukan AF. Ingat, kalau AF harusnya R intervalnya tidak teratur. Ini kan masih teratur. Tidak teratur. Teratur atau tidak teratur? Tapi gini, ini teratur kan?
ini teratur. Mm-mm. Ini mau ke sini, ini jadi SVT dulu. Oh. Oh. Jadi kalau pada AF nanti kita lihat dia irregulernya dari awal sampai akhir. Oke, Kak. Oke. Nah, itu nomor 3. Terus nomor 4. Apakah nomor 4 ini? Ya, irama sinus, irama sinus, irama sinus. Kemudian ada berhenti, terus dia timbul lagi. Maka kemungkinannya dia adalah suatu apa? Sinus, Ares. sinus ares. Bisa sinus ares. Sinus block juga bisa, ya. Kalau itu kemungkinan suatu kelipatan, kalau Cinta mau ngitung ini kelipatannya interval ini ke sini, misalnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kamu hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lebih Kelipatan sedikit 3. ya, kelipatan 3. Kalau memang kelipatan 3 itu bisa suatu SA block. Bisa. SA block tuh jadi kalau sinus ares ya dia berhenti aja. Berhenti aja. Sinusnya males kerja, males mengeluarkan impuls, dia berhenti. Udah, ini sinus ares. Tapi pada SA block, maka dia ada suatu pola. Ngerti nggak? Kamu tak blok 3 kali siklus. Jeduk. Baru gitu ya. Berikutnya aku masih ngeblok. Berikutnya aku masih ngeblok. Berikutnya aku masih ngeblok. Terus oke deh, kamu tak lepas lagi. Ngerti nggak maksudku? Jadi itu SA block. Perbedaannya ada di situ. Gampangnya ngono lah. Ya. Berarti SA block itu sinus ares sebenarnya. Iya, sinus ares, tapi yang dia punya pola. Jadi dia ngeblok Dengan kelipatan. ya, karena dia sifatnya iya. Kalau sinus ares deknen ki ya Benerin salam kemarin. kalau sinus ares dia tuh nggak punya pola lah ini nih. Sinus itu nggak punya pola. Ya dia pengen berhenti aja udah. Gitu. Tapi kalau blok dia ada yang ngeblok di situ. Dan ngebloknya biasanya ada pola. Ini gitu. Tapi nggak begitu penting sih sebenarnya sih untuk dunia sekarang itu kayak gini mau disebut sinus ares ya udah sinus ares aja. Oke. Nomor 4. Nomor 4 ini sinus nggak? Sinus ya. Tapi dengan sinus manis apa sinus tapi? Tapi ada apa? PVC. Ya, betul. Karena GRS lebar, bigem ini. Very good. Sinus PVC. Sinus PVC. Oke. Nah, ini nomor 6. Oke, ventricle tachycardy jelas ya, karena QRS-nya lebar, teratur. Kadang-kadang kalau VT bisa agak irregular sedikit, bisa. Tapi mostly sebagian besar kelihatan teratur. Tapi QRS-nya lebar. Bisa dibedakan dengan tadi ini QRS-nya sempit, kurang dari 3 kotak. Kalau ini kan 3 kotak atau lebih ya. Ini jelas nih 3 kotak atau lebih untuk QRS. 1, 2, 3. Nah, ini 3. Oke, nah kalau yang nomor 7 apa ini? Polymorphic VT. Karena dia kayak berpilin ke bawah, ke atas, terus ke bawah lagi gitu. Kalau ini kan rata, ini kan berpilin. Ini mirip sama ini, tapi dia poli, bentuknya itu berbeda-beda sedikit gitu. Tapi harus membedakan ini sama VF. Karena yang VF ini betul-betul irregular, enggak karu-karuan. Kalau yang polymorphic VT ya ini masih ada kayak gini. Dia berputar, berpilin gitu. Ya, bahasa awamnya gitu. Gampangannya. Pak, perbedaan ventricular fibrillasi sama tachycardy. Kalau tachycardy, maka bentukan GRS-nya masih jelas. Ini, apalagi yang monomorfik masih sangat jelas. Tapi kalau ventricular fibrillasi, nah lihat.
Udah nggak jelas sama sekali. Nggak karu-karuan. Ya. Jadi kalau ventricle tachycardia itu impuls tuh masih relatif dia kayak berputar gitu di dalam otot ventricle. Tapi kalau ventricle fibrillasi itu udah chaotic gitu, chaos, sudah enggak karu-karuan, kacau balau. Itu. Kalau ventricle fibrillasi. Oke, ada lagi. Oke, nomor 8 ini jelas ya. Sinus. Nah, ini ada PVC, QRS lebar. Sinus tapi ada apa? PVC kuplet, ya kan? Karena sebelahan. QRS-nya lebar apa sempit? Lebar. Kalau lebar berarti PAC apa PVC? PVC. Yes, ini adalah PVC. Kan PAC. PVC kuplet karena sebelahan. Oke, nomor 9. Nomor 9 itu apa? Bradikardi, betul. Ini karena lambat. Tapi satu hal yang khas adalah P-nya terbalik. Apakah P-nya terbalik itu? Irama apa yang P-nya terbalik? Junctional. Kenapa kok junctional P-nya terbalik? Karena impuls dari AV node, ya, dia ternyata mengimpuls ke atas dulu, sehingga dia dilihat dari lead 2 kan menjauhi lead 2. Bisa bayangin enggak? Jadi misalnya ini lihat gambar lead 2 posisi di sini, ada ini AV node, ini kan atrium, ini ventricle, ya kan? Kalau impulsnya dari sini, dari AV node, maka kebetulan pada EKG nomor 9 ini yang dia impuls yang pertama adalah ke atas dulu, yaitu ke mengaktifasi atrium. Ini ceritanya di lead 2. Ini semuanya rata-rata ini dilihat dari lead 2. Karena di lead 2 dia menuju ke atas, maka dia akan P-nya negatif. Ya kan? Menjauhi. Akhirnya P-nya negatif dulu. Nah, terus baru dia mengaktifasi ventricle. Maka dia ke atas. Jadinya bentuknya seperti ini. Sebenarnya yang ciri khas banget dari junctional adalah ketika PR intervalnya tuh pendek. Cuma pada EKG ini memang PR intervalnya masih normal. Ya. Karena bukan ini PR ini dari awal P sampai LQRS itu pendek. Paling sering pendek. Karena dia kan deket banget dari junction. Gelombang P-nya timbulnya deket banget. Ya, ini masih normal. Tapi menurut Bapak ini gampangan disebut aja junctional rhythm. Karena kalau atrial rhythm itu kadang-kadang malah cepat kalau atrial rhythm. Nah, tapi kalau betul-betul dari junction yang dia akan lambat. Oke, junctional masih ada pertanyaan enggak tentang junction? Tapi ini termasuk pendek apa? Ayo kita lihat aja. Awal P sampai awal QRS. Ini berapa kotak? Ini kan 5 kotak. PR berarti akhir QRS. Oh, sampai R. Awal QRS, awal gelombang QRS. Kan normalnya berapa kotak? PR interval. 3-5. Yes, ini berapa kotak? 5 kotak kan? Berarti kan enggak pendek. Kalau disebut pendek misalnya 2,5. Itu pendek. Tuh. Tapi kalau ingat biasanya kalau P terbalik, rata-rata kalau sudah jadi suatu ritme ya menurut Bapak ini lebih pas disebut sebagai junctional rhythm. Tapi ada yang nyebut ini sebagai low atrial rhythm. Low atrial rhythm itu di sini, gambarnya di sini. Dia berasal dari atrium tapi titiknya di daerah sini. Ngerti nggak Mas? Sehingga ketika dia mengimpuls ya, maka dia akan ke atas dulu kan, nah, tetap kebalik. Tapi dengan PR interval yang
normal. Jadi di low atrial, dia di bawah. Tapi kalau ya sebagai pemula paling gampang itu mikir, oh yang P-nya terbalik berarti rata-rata junctional gitu aja. Karena deket-deket dengan junctional. Gitu. Kalau nggak ada P juga bisa junctional kan? Kenapa kok nggak ada P bisa junctional? Karena pada yang sama dia mengaktifasi ke atas dan mengaktifasi ke bawah. Ngerti nggak maksudku? Sehingga P-nya tertelan oleh QRS. Sakjane di dalam QRS-nya ada P-nya. Tapi P-nya tidak kelihatan karena dia tertelan oleh QRS. Kalau itu jelas junctional kalau nggak ada P-nya. Tapi kalau ada P yang terbalik ke bawah, sebenarnya Cinta harus lihat PR intervalnya. Kalau PR intervalnya pendek, itu pasti junctional. Tapi kalau PR intervalnya normal, mungkin low atrial rhythm juga bisa. Gaya nomor 9. Nomor 9 apa, Cin? Nomor 9. Jawabanmu apa? Atrial flutter. Oke. Memang ini bentukan kayak atrial fibrillasi. Ya betul, memang atrial fibrillasi. Karena dia irregular. Irregular. P-nya tidak apa dari QRS-nya yang sempit gitu. QRS-nya sempit. Ya. R ke R-nya tidak teratur. Ya. R ke R-nya tidak teratur. Salah satu ya ini karena ini satu lead ya. Jadi agak susah untuk memastikan pola ya. Sebenarnya kalau ada beberapa lead kita bisa melihat misalnya atrial flutter kan ada pola. Misalnya lihat di lead 2, lead 3, lihat di V1 itu ada polanya di situ bisa kelihatan. Tapi kalau cuma satu lead ya kita melihat kira-kira ini bentukan gigi gergaji apa enggak. Gampangannya gitu. Kalau cuma satu lead kalau enggak begitu jelas ya harus dianggap baik atrial fibrillasi. Kecuali kalau gigi gergajinya jelas banget. Dan ada pola. Kita lihat kalau atrial fibrillasi ini harusnya sama terus, Din. Yang kecil ini sama ini tuh sama terus. Sementara kalau kita lihat ini agak panjang, ini agak panjang, ini agak pendek lagi. Ngerti nggak maksudku? Jadi ada pola misalnya kalau atrial flutter nanti kita lihat ya, ada pola 2:3 gitu ya. Ketika 2 sama-sama 2 itu sama terus. Ngerti nggak maksudku? Terus pas 3 sama 3. Kalau ini kan relatif ora sama persis. Jadi paling gampang ini adalah atrial fibrillasi. Kenapa? Karena P-nya tidak jelas ya. Dengan R ke R yang tidak teratur. P-nya mana? Ini kelihatan kayak P. Oke, ini kayak P. Tapi di sini nggak ada P-nya di sini. Ini di sini beda lagi P-nya udah. Di sini P-nya ada lagi. Di kayak P toh. Tapi di sini mungkin ini atau ini ya. Ini balik lagi P-nya nggak ada. Jadi tidak ada P yang jelas. Dibedakan sama ini misalnya. Ini kan jelas ada P. Walaupun P terbalik tapi ini P. Tapi kalau di sini tidak ada satupun P yang jelas. Yang kedua kalau yang atas ini kan teratur. Kalau ini tidak teratur. Jadi ini adalah atrial fibrillasi. Ya, oke. Sekarang nomor 11. 11 sinus ya? Jelas sinus. Sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Tapi dengan apa? PQRS. Ya ini ya. Ada suatu QRS lebar. QRS lebar. Apa itu? PVC. Karena QRS-nya lebar. Ya, bentuknya tidak teratur dan tidak ada P-nya di depannya. Kalau ada P di depannya mungkin suatu prematur atrial contractions yang mengalami aberransi itu bisa. Nanti kita belajar lebih jauh tentang itu. Tapi sementing ini anggap aja PVC dulu. Ya. Ada beberapa ciri-ciri PVC nanti kalau dibaca lagi yaitu namanya pause kompensatorinya lengkap misalnya. Jadi ini sama ini dari ini ke sini adalah 2 kali lipatnya ini. R-nya ini Complete pause kompensator. Yes.
Oke, lah ini apa ini? Nah, kalau nomor 12. Ini jelas sinus, ini sinus, ini sinus. Dek. Nah, ada sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Tapi apa yang mengganggu? Aku tanyakan di sini. Ya. Ini sinus, sinus. Mengganggu apa? Nah, mengganggu kalau prematur itu ada 3. Prematur ventricle, prematur atrial, prematur junctional. Nah, kita lihat kalau ini jelas prematur ventricle karena GRS-nya lebar. Kalau ini negatif. Apa paling sering kalau negatif? Junctional. Apalagi kalau kita lihat PR intervalnya pendek. Ini pasti junctional. Prematur junctional. Yes, contraction. PJC. PJC. Ya, prematur junctional contraction. PJC. Nah, agak beda dengan ini. Kalau tadi PJC karena kita lihat P-nya terbalik dan PR intervalnya pendek. Nah, beda dengan ini sinus. Ini ya jelas yang paling jelas ini sinus jedet. Datang sebelum waktunya, P-nya masih positif. Tapi lihat P-nya kan agak berbeda dari P sinus. Dia agak lebih kecil. Ngerti nggak maksudnya? P-nya ke atas, bukan terbalik ke bawah. Berarti kemungkinan dari atrium. Karena QRS sempit. Karena QRS sempit. Yes. Kalau ini QRS-nya lebar, berarti PVC. Ventricle, dari ventricle. Kok dikatakan sinus aritmia salah? Salah. Kalau sinus aritmia itu dia P-nya sama. Cuma bedanya sama. Agak aritmia, agak ketidak teratur, tapi P-nya sama. Kalau kita lihat ini P-nya relatif berbeda. Jadi ini lebih mengarah ke suatu PAC namanya, prematur atrial contraction. Terus, nah ini juga sama. Ini juga PAC, Jin. Lihat, ini sinus. Nah, lihat, ini sinus ada PAC. Ini sinus, ini ada PAC. Sinus ada PAC. Kenapa kok PAC? Karena P-nya beda dari P sinus yang gede, ya kan? P-nya beda. P-nya beda dari P sinus. Jadi PAC itu kayak bisa berulang sih. Bisa berulang ya. Kayak tadi PVC ada bigemini. Maka PAC ada yang bigemini juga. Nanti PJC juga ada yang bigemini. Nah, ini sinus nomor 15. Sinusnya. Ini ada sesuatu yang datang sebelum waktunya apa? Tanpa P berarti junctional. Karena pada junctional dia bisa bersamaan P sama QRS bareng, ya kan? Kalau atrium kan dia di atasnya AV node, sehingga tetap P-nya kelihatan dan P-nya biasanya positif ke atas, kecuali dia yang mepet banget sama AV node, ngerti nggak maksudku? Jadi P-nya bisa terbalik, dekat kan saking dekatnya sama AV node. Gak ada PR interval yang pendek gitu. Nah, PR intervalnya pada PAC yang negatif, tapi PR intervalnya tetap gak pendek gitu. Nggak pendek, iya. Ya itu tapi merasa terlalu dipikir banget. Tapi Cinta kalau gitu jawabannya tetap PJC aja. Ya secara umum kamu jawab PJC juga nggak apa-apa. It's okay. Cinta dua-duanya jawab atrial. Tuh. Karena kalau atrial fibrillasi nggak ada P, Pak. Benar-benar nggak ada P. Nggak ada P. Nanti kita lihat. Oke, sebentar. Ada Bu, ini Bu di sini. Iya.
Oke, sekarang nomor 16. Wah, malam nih udah ya, cepetan. Ini sinus, sinus. Nah, ini Jin, lihat ini. P-nya terbalik. Nih, nomor 16. Nomor 16. Ini sinus kan, ada P kan? Sinus kan, P kan? Tapi sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi, ya kan? Karena ada sesuatu ini. Apa ini? P-nya terbalik, gitu. Junctional apa atrium? Junctional. Dan PR intervalnya pendek. Ya, nomor 16. Nomor 16 apa nomor? Nomor 16 ya, benar. Oke, nomor 17 gampang banget. Apa lagi? SVT. Karena P-nya nggak jelas, RKR tidak teratur, dan ini yang kita lihat di sini R-nya teratur, dan di sini ini adalah gelombang T, gelombang P ini ora ketok. Ini SVT. Oke, nomor 18. Nah, ini adalah STEMI sebenarnya ini, ST elevasi, myokard infark, dan V1, V2, V3, V4, V5 ya. Tapi yang kelihatan di ini adalah iramanya apa ini nomor 18 ini? Flutter, very good. Karena ada banyak P, ting 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 ting, satu GRS, ting 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 ting, satu GRS. Polanya sama. Dek, 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 nanti atrial flutter. Ya, oke. Nomor 19. Oke, nomor 11 apa? Ini adalah sinus. Sinus, tapi ini ada P tidak diikuti oleh GRS. Nah, kalau kita belajar lebih lanjut, ini namanya AV block. Tidak ada kompleks GRS-nya karena P diblok sama si AV node. AV node-nya ngeblok. Ada impuls dari SA node, nggak ada yang ke GRS, nggak ada yang ke ventricle. Namanya AV block. Nanti boleh belajar lagi di seri-seri berikutnya. Tahu udah kayak Nomor 19. Nah, nomor 19 coba. Ini Bapak tidak akan ngomong sing lebih detail tentang apa ini preeksitasi apa yang lain-lain. Tapi ini lihat ini sinus apa enggak itu aja menurutmu? Bukan sinus karena tidak ada P yang jelas, ya kan? Tidak ada P yang jelas dan irregular, gitu? Irregular. Ya. Nah, ini adalah atrial fibrilasi. Dengan QRS lebar dan bentukan yang seperti ini, mungkin bisa aja ini suatu WPW. Bisa. Ini QRS-nya lebar. QRS-nya lebar. Tapi atrial. Atrial fibrilasi bisa. Atrial fibrilasi bisa QRS lebar. Kan tergantung dia waktu impuls di ventrikelnya ada aberransi apa enggak? Ada masalah apa enggak? Ngerti enggak maksudnya? Nanti tak terangin kenapa kok QRS lebar. Bisa kayak PVC. Kenapa PVC QRS lebar? Jadi belum pernah kamu nonton videonya Bapak ini yang tentang PVC. Belum toh? Itu tentang aritmia kan udah pernah. PVC kan? Ada itu kan khusus. Ada. Kenapa kok PVC bisa lebar? Karena impulsnya. Jadi gini, QRS itu sempit itu karena impuls dari SA node masuk ke AV node ya kan? Kemudian dijalankan ke bundle branch. Ngerti gak maksudku? Ketika dia melewati bundle branch itu kayak jalan tol. Ada jalan tol kanan sama jalan tol kiri. Kalau jalan tolnya lancar, dia langsung shot sampai ke bawah kan. Akhirnya satuan waktu, itu kan GRS itu kan satu waktu sebenarnya. Satu kotak kecil kan 0,04. 3 kotak 0,12. Normalnya 0,12 kan, maksimal kan, atau kurang dari itu. Tapi ketika ada bundle branch block, ngerti nggak maksudku? Maka akan lebar GRS-nya. Karena dia jalurnya muter. Misalnya right bundle di blok, maka dia akan ke kiri dulu, baru dia mengaktifasi ke kanan. Begitu juga kalau impulsnya PVC, dia tidak dari atas tapi dia dari bawah. Dari impuls di otot salah satu titik otot di ventricle sini. Dia melewati jalan tol enggak? Enggak. Akhirnya dia mengaktifasi ventricle itu lewat antar sel, lewat gang-gang kecil di dalam sel otot ventricle, tidak melalui bundle branch. Akibatnya apa? Penjalanannya lebih lambat. Akhirnya GRS lebar. Jadi kayak PVC kayak gini,
yang Bapak mau bilang ini kenapa kok lebar? Ya karena dia tidak melewati bundle branch. Dia ada satu titik impuls di otot ventricle yang mengaktifasi. Mudah nggak maksud Bapak tuh? Sehingga menyebabkan dia tidak melewati nah ini. Kalau dia lewat sini, maka dia akan lewat bundle branch. Jadi ceret ke sini. Ngerti nggak? Akhirnya sini cepat mengaktifasi kanan sama kiri cepat. Berarti QRS-nya sempit. Sempit akhirnya. Karena dia waktunya kan cepat. Ngerti nggak maksudku? Tapi coba bayangkan ada impuls di sini, di otot ventricle sebelah sini, ya kan? Dia melewati jalan tol ini enggak? Kan enggak. Akhirnya dia mengaktifasinya gini. Tik, 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 tik. Menyebabkan QRS-nya jadi lebar kayak gini. QRS itu lebar karena satuan waktu. Oke, nanti kita belajar lagi. Bapak udah ada videonya itu tentang. Jadi kalau atrial fibrilasi ini dia bisa dengan bundle branch atau dengan gangguan di konduksi di daerah bawah ini bisa. Dia kan atrial fibrilasi kan sebenarnya adalah sumber impuls yang bertubi-tubi yang banyak di daerah atrium. ya. Ngerti nggak maksudnya? Dijalarkan ke AV node, dia sebagian akan mengaktifasi ke ventricle. Ketika di sini ada masalah, maka bisa QRS yang lebar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi AF bisa QRS lebar, bisa QRS sempit. Oke. Jadi nggak tentu atrial pasti sempit. Nggak ada. Atrial fibrilasi bisa lebar, bisa sempit. Oke. Sekarang nomor 21. Ini apa? Sinus atau bukan? 21 jelas bukan sinus karena P-nya banyak. P-nya seperti gigi gergaji. P-nya seperti gigi gergaji. Apa kuwi? Flutter. Very good. Jawabanmu apa? Flutter. Ya, oke. Sekarang nomor 22. Oke. Atrial fibrilasi. Very good. Jelas nih. Karena jelas nggak ada P yang bisa diidentifikasi. Jangan sampai salah dengan sinus dengan multiple PAC. Multiple PJC, ngerti nggak maksudku? Multiple PAC, multiple PJC ada P sinus. Jadi sinus tapi kalau ini bukan sinus. Kan sinus manis, sinus tapi sama bukan sinus. Sekarang nomor 23. Nah, apakah ini nomor 23 ini? Ini sinus atau bukan? Ini sinus. Karena ada P-nya kan? Oke. Tapi ada sesuatu. Sinus lagi. Ada sesuatu. Sinus lagi, ada sesuatu. Sinus lagi, ada sesuatu. Ngerti nggak maksudnya? Tapi ini sinus. Aslinya adalah sinus. Sinus ada sesuatu. Berarti tapi kan? Ya. Sinus tapi. Nah, lihat tapinya itu apa? Apakah atrial atau ventricle? Kalau lihat QRS-nya, ya, yang relatif lebar, kemungkinan ini suatu PVC, prematur ventricular contraction, karena QRS-nya lebar. Kemudian lihat coupling intervalnya, ini 2. Nah, sayangnya nggak ada yang sinus manis ya, jadi tidak bisa ngomong. Kalau ada yang sinus manis kita bisa ngitung 2 kali lipatnya apa enggak. PVC, karena QRS-nya lebar. Iya. Bigemini. Nah, QRS-nya lebar. Nomor 24. Sinus. Nah, ini apa ini? Kan ada P. Kenapa bilang AF? Nah, ini sih. Ini P nih. P itu tidak selalu manis yang belenduk ngene iki. Kadang-kadang yang P yang bertakek kayak gini kalau misalnya ada pembesaran dari atrium. Ini tetap sinus. Kalau AF kayak gini loh. Nah ini. Mana ini? Irregular. Irregular. Kalau ini kan masih ada ritme. Cuma di beberapa. Yes, di beberapa ada. Ini adalah
sinus tapi ada apa? Sesuatu yang datang sebelum waktunya, P-nya tapi ada ke atas. Jelas bukan junctional. Prematur atrial contraction. 25. Ayo, 25 ini apa? Sebentar. Mana PAC ini ya? Nah, ini jelas atrial fibrilasi. Karena bedakan dengan ini, lihat. Ini ada P yang kamu bisa identifikasi. Ini mana ada P yang bisa diidentifikasi? Nggak ada. Bapak yang sebentar. Oke. Bentar, beneran ini atrial fibrillasi. Yes, atrial fibrillasi. Atrial fibrillasi. Ini bukan P. Bukan. Ini P, tetapi bukan P sinus. Karena waktu kita lihat cari di sini juga nggak ada, di sini nggak ada, di sini mungkin ada, tapi di sini nggak ada lagi. Nggak adanya tuh banyak. Iya. Dan ininya sangat tidak teratur. Tidak teratur. R ke R-nya tidak teratur. Itu adalah atrial fibrilasi. Ya ini aku kelirunya tentang. Oke. Nah, sekarang ini nomor 26. Apakah ini nomor 26? SVT. Yakin SVT? Karena R-nya cepat. Tapi kalau lihat ini ada P enggak nih? Nah, ada P kan? Ini ada P, ini P, ini P, ini P, ini P. Berarti sinus SVT atau sinus takikardi? Sinus takikardi. Bukan supraventrikel. Bukan. Karena kalau SVT, kalau ciri khasnya SVT paling khas ya kayak gini. Lihat ya, SVT-mu, kamu tadi udah benar. Mana P-nya? SVT ada P enggak yang bisa diidentifikasi yang jelas? Ada kan? Kita udah nulis P tidak jelas, tapi ternyata bisa diidentifikasi. Nah ini, nah kamu lihat ini ada P-nya nggak nih? Ini ada P-nya nggak? Masih bisa diidentifikasi. Nah, ada P. Ya kalau mau pasti ya P yang pernah ada irama sinus yang normal itu pasti. Tapi kalau ini menurut Bapak ini P. Kan di ini kan lead V1 kan ini kalau tidak salah ya. Lead V1 dia P-nya agak bifasik. Khas pada P pada V1 itu P-nya bifasik. Bifasik artinya ada P ke atas sedikit sama ke bawah sedikit. Karena yang pertama ini milik right atrium, yang kedua ini milik left atrium. Nanti kalau Cinta udah masuk ke hipertrofi atrium atau ventricle ada pelajaran di situ. Makanya video ini Bapak di rumah oke. Ditonton. Ya wis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.